Beberapa waktu lalu, Inspect History sudah pernah membahas mengenai The Beatles, band asal Inggris yang menjadi fenomena musik dunia, sekaligus membuka keran bagi para musisi Inggris untuk mendunia yang disebut sebagai British Invasion. Selain The Beatles, salah satu band asal Inggris lain yang menjadi fenomena dalam permusikan dunia adalah Queen. Hal ini dikarenakan karena kemampuan sang vokalis dengan suaranya yang luar biasa dan sukses mengguncang dunia lewat lagu-lagu ikonik dan penampilan live yang eksepsional. Penasaran kisahnya? Tonton video ini sampai habis. Kisah dari Queen bermula ketika dua sahabat yakni Tim Staffel dan Brian May membentuk sebuah band bernama Smile pada tahun 1968. Mereka merekrut Roger Taylor, seorang mahasiswa kedokteran gigi, untuk melengkapi formasi mereka sebagai grup band. Smile perlahan mulai populer dan mendapatkan basis penggemar, hingga kemudian Staffel tiba-tiba keluar untuk bergabung dengan sebuah band bernama Humphrey Bong pada tahun 1970. Dengan kondisi band yang kacau, May dan Taylor hampir saja membubarkan band ini. Andai saja seorang penggemar Smile tidak membujuk mereka untuk meneruskan band dan menawarkan dirinya sebagai vokalis. Sosok ini bernama Farrokh Bulsara, yang bergabung pada tahun 1970 dan mengubah nama band menjadi Queen dengan alasan bahwa nama itu terdengar lebih ningrat, terkesan kuat, serta lebih mudah diingat. Mereka kemudian merekrut John Deacon pada 1971 untuk melengkapi formasi mereka. Queen pun mengeluarkan album pertamanya pada tahun 1973 dengan judul Queen. Pada saat itu, Farrokh Bulsara resmi mengganti namanya menjadi Freddie Mercury. Freddie pula yang merancang logo Queen, yaitu sebuah burung phoenix dengan huruf Q besar di tengah, serta beberapa elemen yang melambangkan zodiak para personil. Lambat laun, Queen memperoleh popularitasnya sebagai band beken Inggris, namun status mereka sebagai legenda musik dunia baru dimulai pada tahun 1975. Sebagai sebuah band, Queen merilis sebuah lagu yang berbeda dengan band lainnya, yakni Bohemian Rhapsody, dengan komposisi yang tidak biasa, di mana intro dibawakan secara akapela, kemudian dilanjutkan dengan balad, opera, rock and roll, dan diselesaikan dengan balad sebagai outro. Belum lagi sebagian opera mereka memakai kata-kata tak umum, seperti Scaramouche, Galileo, Figaro, Beelzebub, hingga Bismillah, yang saat itu masih asing di telinga publik Inggris. Stasiun-stasiun radio banyak yang menolak memutar lagu ini karena durasi yang dianggap terlalu lama. Namun seorang penyiar radio bernama Kenny Everett nekat memutar Bohemian Rhapsody di radionya, yakni Radio Capital, yang membuat Bohemian Rhapsody akhirnya mengudara untuk pertama kalinya. Selain Bohemian Rhapsody, karya lain yang cukup populer adalah We Will Rock You dan We Are Champions. We Will Rock You yang ditulis oleh Brian May hanya berisikan hentakan dan tepuk tangan, serta diakhiri dengan solo gitar selama 30 detik. Sementara We Are Champions yang ditulis oleh Freddie Mercury memiliki irama yang dramatis dan megah, di mana kedua lagu ini ada di dalam album News of the World yang dirilis pada tahun 1977. Hingga kini, kedua lagu sering dimainkan dalam kompetisi-kompetisi, terutama event olahraga, dan We Are the Champions menjadi lagu wajib penutup kompetisi untuk menyambut sang pemenang dari kompetisi tersebut. Seperti band lainnya, Queen tentu saja lekat dengan kontroversi, terutama sang vokalis Freddie Mercury. Karena aksi panggung yang flamboyan dan gaya bicaranya, orientasi seksualnya menjadi bahan yang tak jarang dibahas oleh publik. Freddie dituding sebagai kaum pelangi, meskipun ia sudah memiliki kekasih wanita bernama Mary Austin. Ia beberapa kali menghindari pertanyaan mengenai orientasi seksnya, dan bahkan kerap marah jika ada yang menyinggungnya. Keadaan diperparah ketika Paul Prenter, asisten pribadi Freddie, dipecat karena dianggap membawa pengaruh buruk bagi sang vokalis. Ia menjual berita-berita lewat wawancara bersama koran The Sun di tahun 1987 mengenai kelakuan sang vokalis yang gemar pesta pora dan berfoya-foya. Queen juga mendapat kritik karena dalam salah satu video klip lagu mereka, I Want to Break Free, para personil Queen memakai pakaian wanita yang membuat protes di Amerika Serikat karena dianggap amoral. Meski di Inggris hal itu murni dianggap humor. Memasuki dekade 1980-an, Queen merekam beberapa album dan menghasilkan beberapa lagu populer seperti Radio Gaga,
I Want to Break Free, dan lagu Under Pressure yang dinyanyikan bersama musisi beken lain David Bowie. Meski begitu, popularitas Queen sangat menurun dan tidak setenar dekade 1970-an, sampai akhirnya mereka terlibat dalam sebuah konser amal untuk membantu korban bencana kelaparan parah di Ethiopia yang bernama Live Aid. Acara ini diselenggarakan di dua tempat di tanggal yang sama, yakni 13 Juli 1985 di Stadium Wembley London serta Stadion John F. Kennedy di Philadelphia. Queen pun menjadi pengisi acara bersama para musisi kelas berat lainnya, seperti Paul McCartney, The Beach Boys, Led Zeppelin, dan Phil Collins. Tampil di Stadium Wembley, Queen, terutama vokalis mereka, Freddie Mercury, menunjukkan kapasitasnya sebagai penampil kawakan dengan tampil luar biasa dan penuh energi. Sampai-sampai terdapat momen yang paling dikenang ketika Freddie Mercury mengajak 72.000 penonton yang mengisi stadium untuk saling saut menyaut. Nah, pasti pernah lihat dong video rekamannya. Queen membuat Live Aid menjadi panggung mereka dan menjadikannya penampil terbaik, bahkan dianggap sebagai penampilan terbaik mereka selama melakukan pertunjukan live. Penampilan live terakhir Queen pun terjadi di Knowboard, Inggris, pada 9 Agustus 1986. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan di benak para fans yang berspekulasi mengenai kesehatan Freddie Mercury, terlebih saat itu wabah HIV/AIDS meneror komunitas pelangi. Spekulasi itu pun terjawab ketika 23 November 1991, Freddie lewat manajer bandnya, Jim Beach, mengeluarkan statement yang menyatakan dirinya positif menderita HIV/AIDS dan meminta para penggemar untuk mendukungnya dalam melawan penyakit tersebut. Rupanya Freddie sudah didiagnosis positif HIV sejak tahun 1987, namun karena stigma penderita HIV yang sangat buruk, maka hanya lingkungan terdekat yang mengetahui kondisi tersebut. Ia pun wafat sekitar 24 jam setelah statement itu dikeluarkan pada usianya yang ke-45 tahun. Untuk mengenangnya, sebuah konser amal bertajuk The Freddie Mercury Tribute Concert kemudian digelar pada 20 April 1992. Konser diisi oleh beberapa penampil kelas berat seperti Metallica, Guns N' Roses, Annie Lennox, David Bowie, hingga Elton John. Queen pun bisa dibilang tidak bisa terlepas dari pengaruh Freddie Mercury, di mana John Deacon yang merasa kehilangan memilih mundur dari band pada 1997, menyisakan Brian May dan Roger Taylor, yang hingga kini tampil dengan Adam Lambert sebagai vokalis mereka. Uniknya, ketiganya tampil dengan bendera Queen dan Adam Lambert, yang berarti Freddie Mercury tidak akan pernah tergantikan sebagai vokalis Queen untuk selamanya. Nah, kalau menurut kalian, lagu Queen mana yang paling berbekas di pikiran kalian? Coba tulis di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.